Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahayu, tim AB 221017 akan melakukan ujian OSCE untuk melakukan edukasi tentang nutrisi untuk ibu menyusui. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Perkenalkan ya Mbak, saya Tujan Dwi yang jaga pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya tutup itu dulu karena cuci tangan ya. Namanya Mbak siapa? Jadi umurnya berapa Mbak? 6 tahun. Ini habis melahirkan ya Mbak ya? Hari ke berapa ini Mbak? 6. Oh hari ke-6. Biasanya saya ada keluhan Mbak? Ada beberapa patah. Oh gitu. Oke. Untuk ibu menyusui atau setelah melahirkan itu sebenarnya enggak? Tapi tidak apa-apa ya. Sebenarnya saya jelaskan dulu ya untuk di sini tentang nutrisi ibu menyusui ya. Sebelumnya apakah Mbak Devi pernah mengenal atau mengetahui tentang nutrisi untuk ibu menyusui? Belum. Oke. Nutrisi untuk ibu menyusui itu sangat dibutuhkan untuk ibu, ya, terutama untuk ibu setelah melahirkan. Fungsinya banyak sekali, ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi baik untuk ibu maupun bayinya. Kemudian juga untuk menunjang pertumbuhan bayi dan juga untuk ibu itu mencegah anemi dan juga mencegah kekurangan gizi pada ibu setelah melahirkan ini. Ya. Untuk kebutuhan energi ibu setelah melahirkan dalam 6 bulan ke depan itu memerlukan tambahan sekitar 500 kalori setiap hari. Ya. Kemudian jenis-jenis makanan nutrisi yang harus dikonsumsi, okay, untuk ibu menyusui itu harus mengandung beberapa kandungan gizi, okay, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan tak lupa juga cairan. Okay. Nah, kemudian juga diperlukan beberapa dari memenuhi kebutuhan mineral itu dari sayur-sayuran dan juga dari buah-buahan. Okay. Untuk protein juga harus dari protein hewani maupun protein dari nabati. Begitu, okay. Nah, selain zat-zat yang kami sebutkan tadi, seorang ibu setelah melahirkan atau untuk ibu menyusui itu juga harus banyak memerlukan vitamin A. Okay. Vitamin A untuk fungsinya itu agar bayi itu bisa mendapatkan kekebalan yang baik sehingga tidak mudah terkena penyakit infeksi. Kemudian juga untuk ibunya itu untuk agar segera pulih dari karena setelah melahirkan ini kan juga memerlukan pemulihan ya, untuk pertumbuhan sel-sel itu sangat bagus. Ya. Untuk zat makanan yang mengandung vitamin A, ya, contohnya dari hati, kemudian kulit telur, mentega, ya, buah-buah berwarna kuning ataupun sayuran yang berwarna hijau. Nah, vitamin A selain dari makanan, Mbak E juga setelah nifas, setelah melahirkan itu membutuhkan 2 kapsul vitamin A. Sudah dapatkan Mbak? Oh sudah. Nah, vitamin A ini 2, ini diminum. Yang satu itu segera setelah melahirkan, yang kedua adalah 24 jam setelah minum pil yang kapsul yang pertama. Kemudian untuk kebutuhan cairan, kebutuhan cairan ibu menyusui itu minimal paling sedikit itu sehari itu 3 liter. Dari 3 liter dan juga kalau bisa setelah menyusui ibu juga harus minum. Ya, begitu. Nah, kemudian tambahan lagi nutrisi juga yang harus diperlukan untuk ibu menyusui yaitu tablet vitamin tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah ini ibu harus minum sehari 1 tablet selama 40 hari. Diminum ya Mbak ya, sudah dikasih ya. Nah, kemudian tentang makanan, makanan untuk ibu menyusui itu harus beraneka ragam. Misalnya ini piring, piring ini harus ada makanan pokok itu paling banyak. Nah, kemudian ada lauk pauknya, kemudian ada buah-buahannya, terus juga sayur-sayuran. Jadi makanan-makanan semuanya saja boleh dimakan. Jadi Mbak tadi ada keluhan berpantang makan. Nah itu mohon maaf nggak usah saja. Kalau semua makanan itu
dimakan. Yang penting tidak alergi, tidak menimbulkan muntah, karena kalau berpantang-pantang bahannya yang dipantang penjenengan tadi ternyata mungkin dibutuhkan oleh tubuh. Itu gitu, kemudian ini yang sudah saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan, Mbak? Ya. Sudah jelas? Oh, coba kalau gitu saya yang gantian bertanya, untuk setelah melahirkan tadi membutuhkan vitamin A berapa sih? Vitamin A yang merah. Wah, kalau tambah darahnya 40. Iya. Kalau di rumah sambil 90. Oke, berarti sudah jelas Mbak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Penjenengan bisa dan adik juga selalu sehat, aslinya lancar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih ya Mbak atas kunjungannya.